Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evan Avalin, saya dari kelas 5E. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah metodologi penelitian, yaitu saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan judul Pengaruh Model Empiri Terbimbing pada Pembelajaran Cahaya terhadap Hasil Belajar Siswa. Dan yang saya akan bahas pertama yaitu satu pendahuluan. Pada latar belakang, di paragraf pertama berisi tentang cahaya pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua tentang pembelajaran di sekolah, dan yang ketiga tentang pembelajaran cahaya itu sendiri di sekolah. Fokus penelitiannya adalah yang pertama, kurangnya penggunaan media sebagai alat penyampaian pesan oleh guru. Yang kedua, kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa. Maka, dari hal tersebut, lahirlah yang pertama, pertanyaan penelitian, yaitu apakah penelitian dengan model empiri terbimbing dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mempelajari materi cahaya. Dan yang kedua, apakah pembelajaran dengan model empiri terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi cahaya? Dari pertanyaan ini, dapatkan tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keaktifan siswa, dan yang kedua, untuk meningkatkan prestasi siswa. Lalu yang terakhir pada bab 1 yaitu manfaat penelitian. Manfaat ini dibagi dua menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan informasi tentang upaya peningkatan keaktifan siswa dengan model empiri terbimbing dan meningkatkan hasil belajar siswa pada materi cahaya dengan model tersebut. Dan yang kedua, bagi siswa, adanya keaktifan dan peningkatan dari hasil belajar siswa, bagi guru dapat mengeksplor lebih banyak lagi tentang model pembelajaran, dan bagi sekolah dapat memfasilitasi model tersebut. Lalu yang kedua adalah kajian pustaka. Pada kajian pustaka yang pertama, jelaskan deskriptif teoritis, yaitu dasar-dasar yang melandasi adanya penelitian ini. Pertama, pengertian dari model pembelajaran itu, yaitu kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengkoordinasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsinya sebagai pedoman guru untuk merancang dan melaksanakan kegiatan di dalam kelas. Lalu yang kedua, model pembelajaran empiri terbimbing, yaitu pengajaran yang mengharuskan siswa mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang pusatnya pada siswa itu sendiri. Tujuan utamanya untuk keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah ilmiah. Lalu yang ketiga, terdapat strategi pelaksanaan metode empiri terbimbing, yaitu yang pertama, guru memberikan penjelasan tentang instruksi atau pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. Lalu yang kedua, adanya pemberian tugas kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan dari guru yang tadi ditanyakan. Lalu yang ketiga, pemberian penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan siswa. Yang keempat, yaitu resitasi untuk menanamkan fakta-fakta yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu yang kelima, siswa merangkum dan membentuk rumusan dan sebagai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dari pembelajaran hari itu. Lalu yang keempat adalah hasil belajar. Hasil belajar merupakan pencapaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Pencapaian belajar ini dapat dievaluasi dengan menggunakan pengukuran. Salah satu pengukurannya adalah tes sumatif. Lalu yang terakhir, pengembangan materi tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ini yang pertama seperti pada gambar yaitu dispersi cahaya. Guru dapat menjelaskan tentang
dispersi cahaya, cahaya dapat dibiaskan, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan yang lainnya. Lalu masuk ke dalam cermin, cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Lalu lensa cekung, lensa cembung. Dan alat-alat di kehidupan sehari-hari yang menggunakan alat optik tersebut, seperti kacamata. Dan yang terakhir, materi tentang mata, yaitu bagaimana benda dan bayangan saat cahaya tersebut masuk, dan juga apa saja penyakit yang dialami oleh mata, atau bagaimana cara kerja mata tersebut. Dan yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama, dari Romania Kurniawansyah tahun 2011 dengan judul Penggunaan Model Inquiry terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa SD pada Konsep Perubahan Wujud Benda. Dan yang kedua, dari F. Wulandari pada tahun 2016 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa IPA di Sekolah Dasar. Dan yang ketiga adalah kerangka berpikir. Yang pertama, meningkatkan keaktifan dan prestasi siswa. Yang kedua, keterlibatan siswa secara langsung mampu membangun pengetahuan tersebut. Dan yang ketiga, adanya penggunaan benda-benda 3 dimensi yang dapat dijumpai siswa dan siswa dapat memproyeksikannya secara langsung. Maka didapatkan hipotesis penelitian yang pertama, penggunaan model inquiry terbimbing dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika, belajar IPA dalam memahami materi cahaya. Dan yang kedua, penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Lalu yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu, yaitu di SDN Kedaung Paling 10, Jalan Tawamangu, Kalimantan Cengkareng, Jakarta Barat. Yang kedua, subjeknya adalah seluruh siswa kelas 5 SD. Pada tahun ajaran 2020-2021 yang dilakukan dari bulan Februari hingga Maret. Lalu yang ketiga adalah prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, yaitu dengan 4 tahapan dalam satu siklus. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Jadi, siklus tersebut akan berulang apabila target yang ditetapkan oleh peneliti ini masih belum tercapai. Lalu yang keempat, teknik pengumpulan data. Ada 3, yaitu sumatif, observasi, dan dokumentasi. Tes sumatif adalah tes formatif yang dilaksanakan setiap akhir siklus. Contohnya, setelah ada materi cahaya tersebut akan diberikan soal pilihan ganda atau esai, uraian, dan yang lainnya. Yang kedua, observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati kejadian yang terjadi saat pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, atau data yang relevan saat tempat penelitian itu terjadi. Lalu, dari teknik pengumpulan data ini, maka dibutuhkan instrumen penelitian. Yang pertama, soal tes. Seperti pada gambar sebelah kiri, adanya kisi-kisi dalam pembuatan soal tes tersebut. Contohnya indikator pengertian cahaya, contohnya deskripsi sifat, dan penerapannya. Maka akan ditentukan berapa soal yang dibutuhkan dan berapa nilai maksimal yang akan diperoleh dari kisi-kisi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar semua materi dapat tercakup dalam tes tersebut. Yang kedua adalah lembar observasi. Seperti gambar di sebelah kanan. Yaitu contohnya, siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Deskripsinya
memperhatikan penjelasan guru. Siswa akan mendapatkan skor 1 jika tidak memperhatikan guru, skor 2 jika hanya saat memperhatikan guru, dan 3 saat selalu memperhatikan guru tersebut. Dan instrumen yang terakhir adalah dokumentasi, yaitu foto-foto yang didapatkan pada saat penelitian. Lalu selanjutnya indikator keberhasilan. Yang pertama dari data hasil belajar siswa, diperoleh dari akhir siklus dengan tindakan yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Dari hasil tersebut, dilihat dari ketuntasan dan presentasi ketuntasan belajar siswa pada setiap siklusnya. Rubrik penilaiannya untuk setiap butir soal sebagai berikut. Yang pertama, siswa menuliskan angka penyelesaiannya atau proses dalam pembuatannya salah dan akhirnya juga salah. Skornya 1. Jika siswa menuliskan angka penyelesaiannya benar tetapi akhirnya salah, skornya 2. Dan yang terakhir, siswa menuliskan angka penyelesaian yang benar dan hasil yang benar, maka mendapat skor 3. Yang kedua, data keaktifan siswa. Data ini didapat dari lembar observasi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu kalimat-kalimat siswa yang menggambarkan tentang A. Kognitif atau pengetahuan atau pemahaman yang didapat dari materi tersebut. Dan yang B adalah afektif atau sikap atau ekspresi perilaku yang ditunjukkan. Dan yang kedua adalah aktivitas siswa selama mengikuti pelajaran, seperti perhatiannya, antusiasnya, kepercayaan diri, dan motivasinya. Lalu, selanjutnya teknik analisis data. Di sini peneliti membuat 2 target, yaitu siklus yang pertama, hasil belajar siswa pada rata-rata kelas minimal 65 dan presentasi siswa yang mencapai KKM 60%. Lalu yang kedua, keaktifan siswa pada rata-rata kelas minimal 50 dengan presentase keaktifan 50%. Sedangkan target siklus yang kedua, hasil belajar siswa pada rata-rata kelas dengan nilai 80 dan presentasi siswa dengan mencapai KKM 80% dan keaktifan siswa pada rata-rata kelas minimal 60% dengan presentasi keaktifan 70%. Terima kasih.